Bayangin deh, ada 3 negara yang udah punya semua modal buat jadi jagoan dunia. Modalnya apa aja? Sumber daya alam limpah, letak strategis, penduduk yang bejibun. Tapi apa yang terjadi? Bukannya jadi superpower, malah 3 negara ini jadi negara gagal. Bang, apa jangan-jangan ada salah satunya Indonesia ya? Tumben lo peduli sama negara lo. Ya iyalah, gua kan generasi emas Indonesia, mesti peduli sama masa depan Indonesia gua mah. Emas lo, emas 1 karat. Oke, yang pertama, Argentina. Kalian percaya nggak kalau Argentina tuh dulu kayak US-nya Amerika Selatan? Negara ini luas banget, kaya akan cadangan gas, mineral, dan litium. Tanahnya juga salah satu yang paling subur di dunia. Makanya Argentina ini tuh mirip kayak US. Dulu tuh dipandang sama warga Eropa sebagai tujuan utama migrasi untuk nyari kehidupan yang lebih baik. Karena semua ini, pada tahun 1910, Argentina jadi salah satu negara terkaya di dunia. Bahkan pendapatan per kapitanya bisa nyaingin Jerman dan Prancis. Tapi sekarang negaranya jadi carut-marut. Argentina berulang kali ganti penguasa, ngelaluin perang, dan ekonominya hancur lebur. Di satu titik, bahkan Argentina pernah ngalamin hyperinflasi sampai 1000% dan pernah nyatain bangkrut. Gila, emang kenapa bang? Kasian banget negara Messi. Tapi gua kira Argentina itu negara yang kaya. Piala Dunia aja menang mulu dia. Ya lu jangan nonton bola terus makanya, nonton tuh moko biar lu makin pintar tentang bisnis, ya nggak? Oke, jadi intinya Argentina hancur gara-gara 2 hal. Pertama, gara-gara presidennya, si Peron. Kedua ya, karena elit-elitnya yang Oke, kita ke Presiden Peron dulu. Dia ini tuh anggap aja kayak Jokowinya Argentina, tapi di tahun 50-an. Dia tuh pemimpin yang merakyat, populer, dan disenangi sama rakyat. Jokowi memberi waktu sepekan untuk perbaikan saluran air itu. Tapi nih ya, demi ngejaga popularitasnya, dia malah bikin kebijakan yang aneh-aneh. Salah satunya, yang paling fatal, dia nasionalisasi banyak perusahaan asing. Ya mungkin kedengarannya bagus buat rakyatnya. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Ya, investor asing pada kabur semua dari Argentina. Dan inilah yang bikin perekonomian Argentina akhirnya terpuruk berpuluh-puluh tahun kemudian. Gila, susah banget ya bang jadi presiden. Salah ngambil kebijakan satu aja langsung ruginya sampai sekarang. Makanya lu jangan pilih presiden yang salah-salah. Lu sih milih presiden yang suka joget. Daripada lu udah golput, sukanya ngerusuh doang. Oke, yang kedua, Argentina juga akhirnya hancur karena elit-elitnya yang tadi. Jadi gini, Argentina tuh dulu sempat kaya banget. Tapi masalahnya orang-orang kaya non-elit di sana nggak mau negaranya berubah ke arah industrialisasi. Mereka malah bilang, udahlah kita fokus aja sama yang udah ada, jual hasil tambang sama pertanian aja. Kebayangkan gimana jadinya setelah bertahun-tahun, semua industri canggih dan teknologi yang nilainya gede malah dikuasain sama negara lain. Jadinya Argentina ya jadi mirip-mirip Indonesia, cuma jadi tempat jualan doang buat produk luar. Nggak bisa bikin sendiri, adanya ya cuma beli mulu. Oke, kalau tadi kita bahas pemenang Piala Dunia, sekarang kita bahas tuan rumah Piala Dunia 2010 nih. Jadi gini guys, kalau ngomong negara Afrika paling makmur, pasti kalian nebak Afrika Selatan kan? Semua orang tahu Afsel yang ngadain Piala Dunia di Afrika. Punya kota keren kayak Cape Town sama Johannesburg. Dulu ikutan geng BRICS yang ngelawan dominasi Amerika. Punya banyak warga kulit putih, kelas menengah ke atas yang pintar-pintar dan tajir. Dan fun fact nih, keluarganya Elon Musk itu juga asalnya dari Afsel. Tapi, tahu kondisi Afsel hari ini kayak gimana nggak? Parah banget. Listriknya bisa mati sampai 12 jam sehari. Air bersih dari keran juga bisa stop selama berhari-hari. Dan yang parahnya lagi, ini bukan cuma di desa-desa tapi di kota besar juga. Gila, listrik di kosan gue mati sejam aja gue udah nggak betah. Kayak langsung pengen booking hotel gue. Gak hebat lo booking hotel, lu masih ada utang sama gue. Sini 100 kemarin kurang. Ya udahlah, lanjut tadi yang itu si Ano itu mati lampu kenapa itu. Jadi intinya Afsel bisa sampai nggak punya listrik itu ya gara-gara partai yang menang, ANC. Yang sebenarnya awalnya bagus, tapi karena kelamaan berkuasa mereka jadi bobrok. Korupsi merajalela, banyak undang-undang seenaknya. Dan diperparahnya lagi karena Afsel punya sejarah kelam soal gap antara kulit hitam dan kulit putih yang akhirnya bikin rusuh gampang banget terjadi di Afsel. Dan inilah dari yang tadi dianggap sebagai Raja Afrika, sekarang Afsel kondisinya hancur lebur. Sepertiga warganya nganggur, setengah penduduknya hidup miskin. Afsel juga jadi negara dengan pembunuhan nomor 2 terbanyak di dunia. Angka perkosaan dan penculikan juga gila-gilaan. Dan karena polisinya nggak bisa diandelin, jumlah satpam swasta malah lebih banyak daripada polisi beneran.
Artinya orang kaya di sana sampai harus nyawa satpam bersenjata cuma buat bisa hidup aman. Bang, udah bang, udah bang, cukup bang. Gua nggak kuat gua dengerinnya, depresi gua nantinya. Kasian banget dah. Lah orang lagi nonton disuruh stop, aneh lu ah. Mesir, dulunya superpower tapi sekarang Mesir diambang kehancuran. Padahal nih ya, ini negara posisinya tuh strategis mampus, literally the center of the world. Menguasai jalur perlintasan dagang laut terpenting dan tersibuk di dunia di antara Asia, Afrika, sama Eropa. Negaranya terkenal dan ikonik, makanya turis pada datang sampai pariwisatanya nyumbang 8% dari GDP. Tanahnya subur banget soalnya letaknya di ujung sungai Nil. Anak mudanya juga banyak yang pinter-pinter berkat kampus top mereka kayak Universitas Kairo dan Universitas Alexandria. Tapi, ada tapinya nggak? Tapi, inflasi Mesir terus naik ke angka yang sangat tinggi. Utang negaranya terus nanjak nggak karuan. Tapi, apa penyebabnya? Salah satu faktor besarnya ya karena ini, pembangunan IKN atau ibu kota negara mereka yang baru. IKN baru Mesir yang namanya The New Administrative Capital ini letaknya 45 km ke timur dari Kairo. Rencananya IKN ini bakal nampung 34 kementerian sama 2 kamar parlemen. Terus mereka juga bikin komplek istana presiden baru yang luas banget. Seluas 50.000 meter persegi. Ya lebih luas dari istana presiden Amerika. Gak cuma itu, di sana bakal ada masjid terbesar se-Afrika dan katedral terbesar se-Timur Tengah. Mereka juga mau ngebangun gedung tertinggi di Afrika, tingginya 394 meter. Yang lebih gila lagi, ada rencana bikin gedung pencakar langit setinggi 1 km ngalahin Burj Khalifa. Nah, tapi masalahnya harusnya si IKN itu kelar di tahun 2022. Tapi sampai hari ini mereka jauh banget dari kata selesai. Belum lagi biayanya yang tadinya katanya cuma 45 miliar dolar, tapi sekarang udah ngelonjak ke 58 miliar dolar. Terus kondisinya sekarang, APBN mereka buat biayain udah gak kuat. Sampai-sampai Mesir rela ngutang sana-sini buat nyelesain IKN deh. Gila kan? Bang, kita kan juga lagi bangun IKN juga ya bang ya? Emang. Oh ini udah segmen akhir ya bang ya? Alhamdulillah nggak di Indonesia. Ya lu jangan seneng dulu, ini baru mau gue bahas. Ya udah ya. Tapi jangan seru-seru ya bang. Apa aja pelajarannya buat Indonesia? Banyak banget. Kalau dari Argentina, jangan sampai punya presiden yang cuma mikirin popularitasnya doang. Kebijakan yang kelihatannya bagus di depan bisa aja hancurin negara di belakang. Kita harus pinter buat milih pemimpin yang berani ambil keputusan bener, bukan cuma yang enak didengar. Kalau dari Afrika Selatan, bahaya kalau satu partai berkuasa kelamaan. Lama-lama bisa seenaknya sendiri. Kita harus terus jagain demokrasi kita. Pastiin ada pergantian kekuasaan yang sehat, ekonomi juga harus dijaga. Jangan sampai kesenjangan si kaya dan si miskin makin parah kayak di Afsel. Dan kalau dari Mesir, jangan maksa bikin proyek gede-gedean kalau duitnya nggak ada. Kalau mau bikin proyek besar ya perencanaannya harus bener dulu dan duitnya harus ada dulu. Jangan sampai ujung-ujungnya ya bakar duit rakyat. Ya bang, kok ngena banget sih ke Indonesia? Kita ngelakuin dosa itu semua bang. Nah kan, apa gue bilang jangan seneng dulu. Terus jadinya gimana ini? Ya katanya lu generasi emas, selamatin sono masa depan lu. Ya gimana, berat juga tanggungannya bang ke gua. Nikah lagi aja belum gua. Ya makanya nih gue semangatin, yo bisa yo generasi emas, bisa yo. Ya udahlah kalau gitu pindah negara aja gua.